Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badruddin Syahumar. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Siber Asia, jurusan S1 PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kasus analisis saham dan obligasi. Tugas presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Investasi yang diampu oleh Ibu Pustika Ayuningpuri. Baik, kita langsung mulai saja. Pertama, untuk kasus pada analisis saham. Jadi, terdapat suatu soalnya yaitu perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar Rp2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan atau K adalah 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Dan di sini diminta untuk menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon model. Pertama tadi yang diketahui adalah dividen saat ini yang disimbolkan oleh D0 yaitu Rp2.000. Lalu tingkat pertumbuhan dividen yang disimbolkan G sebesar 10%. Dan tingkat pengembalian yang disyaratkan atau disimbolkan KS yaitu sebesar 15%. Rumus nilai intrinsik sahamnya yaitu P0 sama dengan D0 dibagi KS dikurangi G. P0 sama dengan Rp2.000 dibagi 15% dikurangi 10%. Yang nanti kemudian akan menghasilkan Rp40.000. Maka nilai intrinsik saham tersebut yaitu sebesar Rp40.000. Lalu lanjut ke soal kedua, yaitu tentang analisis obligasi. Di sini terdapat soal, investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal sebesar Rp10 juta, dengan jangka waktu 5 tahun, dan tingkat bunga kupon 12% per tahun yang dibayar tahunan. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Yang pertama, jadi kita akan mencari harga wajar obligasi. Pertama, yang telah diketahui adalah nilai nominal obligasi yang disimbolkan N, yaitu Rp10 juta, umur obligasi N kecil 5 tahun, kupon rate sebesar 12%, atau tingkat bunga per tahun atau I kapital, ini kupon rate dikalikan dengan nilai obligasinya, nominal obligasi, yaitu 12% dikalikan 10 juta, maka hasilnya ada Rp1.200.000. Lalu untuk tingkat bunga pasar yang disimbolkan KD, yaitu sebesar 10%. Harga wajar obligasi dihitung dengan menggunakan rumus VP sama dengan I kapital, lalu P Viva KD N plus N kapital PVIF KDN. Nah, untuk KDN ini maksudnya adalah tingkat bunga pasar, N-nya itu berarti umur obligasinya. Nanti akan kita masukkan ke dalam rumus, yaitu sebagai berikut. Nah, jadi tadi kan untuk KD-nya yaitu sebesar 10% dan N-nya sebesar 5 tahun. Untuk PVIVA dan PVIV-nya ini sudah ada tabelnya sendiri yang bisa kita cari di internet. Jadi kalau untuk nilai PVIVA-nya yang 10% selama 5 tahun itu sebesar 3,791 dan PVIV atau PVIF ini 10% 5 tahun sebesar 0,621. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Jadi nanti Rp1.200.000 kali 3,791 ditambah 10 juta dikali 0,621 menghasilkan yaitu VP-nya atau nilai wajar obligasinya sebesar Rp10.759.200. Nah, karena nilai wajar obligasinya sebesar Rp10.759.200 tadi, maka obligasi ini dijual dengan harga premium. Lalu kemudian terdapat portofolio. Di sini pertama kita bahas dulu, di mana investor ini sudah memiliki portofolio A dengan kinerja tahun terakhir sebagai berikut. Rata-rata return portofolionya sebesar 18%, rata-rata return bebas risiko 6%, beta portofolio 1,2, standar deviasi 20%, dan return market 14%. Sebenarnya ini nanti akan berlanjut ke dalam soal berikutnya. Nah, jadi ini untuk soal yang sebenarnya ya, yaitu analisis dan interpretasi selaku konsultan. Jadi di sini kita akan berperan sebagai konsultan investasi atas investor yang tadi yang telah kita analisis saham, obligasi, dan tadi sekilas data mengenai portofolionya.
Nah, ini tadi untuk analisis nilai intrinsiknya, itu kita diminta untuk menunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama. Bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah Rp45.000, apakah saham tersebut layak dibeli, under value, atau dijual, dijual over value. Lalu untuk penilaian obligasi, jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Lalu untuk evaluasi kinerja berdasarkan portofolio A tadi, kita diminta untuk menghitung indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk portofolio A. Jelaskan kepada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik, mengalahkan pasar atau tidak. Nah, pertama kita kembali ke evaluasi kinerja portofolio A terlebih dahulu untuk menghitung indeks Sharpe dan indeks Jensen-nya. Nah, pertama, untuk penghitungan dengan indeks Sharpe. Diketahui tadi rata-rata return portofolionya disebutkan RP itu sebesar 18% dan rata-rata return bebas risiko atau RF sebesar 6%. Lalu standar deviasinya yaitu sebesar 20%. Nah, rumus indeks Sharpe-nya itu yaitu SP sama dengan RP dikurangi RF dibagi standar deviasi. Jadi tadi 18% dikurangi 6%, kemudian dibagi 20% menghasilkan indeks Sharpe-nya sebesar 0,6. Ini kita simpan terlebih dahulu. Lalu kemudian untuk penghitungan dengan indeks Jensen, diketahui tadi rata-rata return portofolio sudah 18%, return bebas risikonya 6%. Lalu untuk beta portofolionya sebesar 1,2 dan return marketnya sebesar 14%. Untuk rumus indeks Jensen-nya yaitu JP sama dengan RP dikurangi RF plus dalam kurung RM return market dikurangi RF dikalikan beta portofolio. Itu seperti kita lihat pada layar, 18% dikurangi dalam kurung besar, 6% ditambah dalam kurung kecil, 14% kurangi 4%, dan kemudian ini dikalikan 1,2. Menghasilkan 18% dikurangi 0,156, hasilnya adalah 0,024 atau yaitu sebesar 2,4%. Nah, setelah tadi kita sudah cari indeks Sharpe, indeks Jensen, lalu kemudian kita kembali ke soal ini, dan ini adalah analisis keseluruhannya. Nah, tadi kan kita sudah menghitung untuk analisis pada analisis saham, bahwa nilai intrinsik sahamnya yaitu sebesar Rp40.000. Nah, sedangkan harga pasar saat ini adalah sebesar Rp45.000. Jadi, saham tersebut sudah overvalue, di mana nilai pasar lebih tinggi daripada nilai intrinsik sahamnya, sehingga sangat layak untuk dijual. Lalu kemudian untuk pada analisis obligasi yang tadi telah kita cari harga wajar obligasinya yaitu sebesar Rp10.759.200, yaitu berada di atas harga nominalnya sebesar Rp10 juta. Tadi yang termasuk dijual dengan harga premium. Nah, berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar dan masuk kategori obligasi premium. Lalu untuk analisis portofolio A tadi kan sudah kita hitung untuk indeks Sharpe-nya sebesar 0,6, menunjukkan bahwa hasilnya itu kurang baik karena dia nilainya di bawah 1. Tetapi ini masih bisa dibandingkan apabila terdapat mungkin beberapa portofolio lain, nah baru kita bisa bandingkan. Tapi secara umumnya, kalau indeks Sharpe-nya di bawah 1 itu hasilnya kurang baik. Nah, lalu kemudian, karena ini hanya satu portofolio saja, jadi tadi kan ini kan hasil dari indeks Sharpe-nya sebesar 0,6. Nah, ini imbal hasilnya itu yang didapatkan tidak sebesar risikonya karena standar deviasinya tadi yang digunakan itu lumayan besar, yaitu sekitar 20%. Nah, tapi kalau berdasarkan indeks Jensen dengan hasil tadi 2,4%, itu menunjukkan bahwa nilainya positif atau positif alpha, sehingga performa portofolio A ini dapat dikategorikan baik atau outperformance, di mana imbal hasil yang diperoleh melebihi prediksi CAPM, sehingga manajer portofolionya telah bekerja dengan baik dalam mengalahkan pasar. Baik, sekian presentasi dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.